hari ini saya kedatangan siswa hebat ya, namanya Sonia. Jadi sengaja datang ke kantor saya. Sonia ini beserta temannya untuk menginformasikan proses kreatifnya. Dia salah seorang siswa yang kreatif, sudah menggarap hampir tuntas ya dua novel ya. Novel yang pertama, novel yang kedua sekarang sedang digarap. Nah, tentu saja teman-teman dimanapun berada ingin tahu proses kreatif yang namanya Sonia ini dari siswa SMP 6 Garut, Jawa Barat, supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, tidak hanya di Garut tapi untuk teman-teman di seluruh Indonesia ya. Nah, bagaimana ceritakan kepada saya, kepada Bapak di sini ya, supaya teman-teman tahu. Perkenalkan dulu siapa Sonia ini ya, dari nama, kemudian rumah di mana, kelas berapa, hobi apa ya, sampai proses kreatifnya seperti apa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sonia Taskia Ramdhani. Saya kelas 8C. Saya berasal dari Kampung Gampit, kelas 1 RW 24. Mengenai buku yang sedang saya garap, saya mendapatkan inspirasi dari film yang saya tonton. Nah, film apa itu yang ditonton oleh Sonia itu, yang masih ingat judulnya? The Wizards. Itu film dari negara mana? Jepang. Ya, itu mengisahkan apa itu? Tentang seorang ilmuwan hebat yang membuat pesawat, Ya. yang kemudian menikah dengan seorang wanita cantik, namun dia memiliki penyakit seperti penyakit darah tinggi. enggak, darah itu apa gitu Ya, demam berdarah mungkin ya. Demam berdarah. Nah, jadi film itu ditonton, dan tidak hanya film itu kan, masih banyak film-film yang lain. Nah, dan dari hasil menonton itu terinspirasi untuk mencoba membuat cerita dalam bentuk novel gitu. ya. Nah, tapi tidak persis seperti itu kan, tidak boleh kan? Tidak. Itu namanya plagiat ya. Jadi Ya. inspirasi itu bisa datang dari mana saja, dari menonton film, bahkan dari membaca buku juga. Jadi bahkan dari obrolan seperti ini dengan teman dan lain sebagainya bisa terinspirasi, atau bahkan dari hasil pengamatan Sonia terhadap fenomena kehidupan masyarakat itu juga bisa dijadikan inspirasi untuk sebuah tulisan ya. Nah, apakah novel yang pertama itu yang dipengaruhi itu? Judulnya apa novel pertama itu? Cahaya di tengah kegelapan. Cahaya di tengah kegelapan. Luar biasa ya. Jadi cahaya di tengah kegelapannya. Nah, jadi Sonia bicara tentang bagaimana cahaya, atau dalam arti yang tidak sebenarnya kan? Ya. Nah, itu apa di sana intinya novel yang dibuat oleh Sonia? Seorang anak yang identitasnya itu ditutupi oleh keluarganya, karena si sang ayah itu seorang yang terkenal. Jadi ada sebuah keluarga, Ya. ayahnya cukup terkenal, tapi Identitasnya anaknya itu ditutupi karena si ayahnya itu menikah secara diam-diam. diam-diam dengan Luar ibunya. biasa ya. Jadi identitas yang ditutupi itu identitas anaknya, Ya, supaya orang lain nggak tahu. tidak tahu bahwa dia itu anak dari itu. Oh iya. Endingnya apa tuh film itu endingnya? Sedih ya. Jadi kesedihan, apa yang dirasakan, siapa yang merasakan kesedihan itu? Anaknya? Ya jelas anaknya ya. Anaknya. Jadi anaknya itu bukan dari istri yang itu, dari istri itu, dari istri yang kedua. Kalau mengenai novel yang kedua itu bercerita tentang Nah ini ya novel kedua, silakan novel tentang kedua. Aina. Dia itu kehilangan ingatannya dan ditemukan oleh keluarga
Jadi marganya itu Adnan Yujuru. Jadi Adnan itu memiliki ibu yang berasal dari Indonesia, tapi sang ibu menikah dengan seorang yang berasal dari Jepang. Yaitu setelah itu teh Adnan itu kehilangan ingatan dan diurus oleh seorang keluarga yang bermarga Yujuru. Yujuru itu marga dari mana itu? Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Ya, ya. Jadi setelah itu teh Adnan selalu memimpikan seorang bernama Ijana. Ijana sendiri adalah ayahnya Adnan. Ya, ya, ya. Nah, sebentar, Sonia, ya ini menarik kan. Jadi Sonia sudah bisa menulis novel berdasarkan inspirasi dari film-film itu ya. Nah itu dalam proses kreatif menyusun novelnya itu betul murni itu dipengaruhi oleh isi film itu atau ada variasi lain dari budaya Indonesia atau dari mana? Ada variasi lain budaya Indonesia. Tertarik dengan cerita-cerita Jepang itu mengapa ya? Sampai tertarik dengan cerita Jepang? Nonton anime. Hah? Anime. Apa? Nonton manga kayak anime kayak gitu. Oh, jadi apa yang menjadi menarik dari film Jepang itu? Kata-kata, alur cerita, yang gitu. Nah, jadi Sonia ini teman-teman senang menonton film-film Jepang itu karena dari alur cerita kalian sebagai generasi muda, ya, sebagai generasi penerus bangsa. Nah, pada dasarnya adalah kecerdasan, cerdas, pinter. Nah, untuk supaya bisa cerdas, bisa pinter, banyak-banyak membaca. Jadi membaca itu sebenarnya sedang belajar menulis. Jadi ketika kalian membaca, sebenarnya kalian sedang belajar menulis. Belajar menulis dari tulisan orang lain, ya. Jadi kalau ingin bisa menulis, banyak-banyaklah membaca. Bisa dari ya. Jadi sekali lagi ya sekolah tentu saja mendukung sekali dengan program sekolah, ya. Sonia ini menjadi bagian penting dari sekolah ini yang nanti akan membawa teman-temannya terus menulis, ya. Nah, terakhir nih pertanyaannya, harapan Sonia ya terkait dengan literasi di sekolah kita dan di Indonesia pada umumnya ya, itu kepada teman-teman kita ya, teman-teman Sonia di semua dimanapun berada terkait dengan literasi ini, apa harapan Sonia? Harapan itu semua siswa terus membaca dan karena dari membaca kita dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat menginspirasi setiap orang, maupun itu siapapun dan dimanapun. Jadi yang diharapkan oleh saya adalah itu. Jadi kata kuncinya membaca dan berkarya. Karena dari membaca akan membuat sebuah karya tulis yang luar biasa. Ya. Terima kasih Sonia dalam perbincangan ringan dia dengan saya sebagai kepala sekolah di sini. Mudah-mudahan perbincangan ini jadi inspirasi, jadi motivasi khususnya bagi teman-teman di SMP Negeri Garut dan umumnya bagi para remaja di seluruh Indonesia. Terima kasih ya.